patriot olahraga, mengabdi berkarya untuk nusa bangsa dalam meraih cita-cita. Kami patriot, kami patriot, kami ini patriot olahraga, gigi dalam berjuang di medan laga, berbakti untuk Indonesia. Kesetiaan adalah kebanggaanku. Priadi MSI, salam olahraga, salam olahraga. Dan juga selamat datang kita ucapkan untuk Ketua Umum KONI Pusat, diwakili Wakil Sekjen KONI Pusat, yang juga Ketua Koperasi Olahraga Juang Indonesia, KOJI, Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Haji Ahmad Saifuddin SEMM. Salam olahraga. Selamat datang juga kami ucapkan Ketua Umum KONI Sumatera Selatan, Bapak Haji Julian Gunhar SHMH, dan seluruh hadirin tamu undangan tamu kehormatan yang berkesempatan hadir pada kesempatan sore hari ini. Dilanjutkan Mars Patriot Olahraga.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Pimpinan Organisasi Olahraga Sumatera Selatan, hadirin tamu undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk Bapak Ibu semuanya. Dengan mengharap ridho dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara pembukaan rapat kerja Provinsi KONI Sumatera Selatan tahun 2025 dimulai. Diawali acara ini dengan khusyuk dan tawaduk, diajak berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Hamzah Zainuddin. Kami persilakan. Barakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan na'mu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ajim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Tuhan kami, Tuhan yang maha bijaksana. Pada hari ini kami mohon kehadiran-Mu untuk memberikan petunjuk dan keberkahan dalam rapat kerja kami. Limpahkanlah ilmu, hikmah dan kebijaksanaan kepada kami, agar apa yang kami bahas dapat bermanfaat untuk kemaslahatan olahraga di Sumatera Selatan ini. Allahumma ya Allah ya Rahim, ya Allah, jauhkanlah kami dari sifat malas, prasangka buruk dan perpecahan. Satukan hati kami dalam kebaikan. Kuatkan semangat kami dalam bekerja, dan jadikanlah hasil rapat kerja ini sebagai langkah menuju kemajuan dan keberhasilan prestasi olahraga di Sumatera Selatan ini, ya Allah. Allahumma ya Allah ya Hayyu ya Qayyum, ya Allah, limpahkanlah rahmat dan karunia-Mu agar rapat kerja KONI Sumatera Selatan ini berjalan lancar, penuh berkah, dan menghasilkan keputusan yang membawa kemajuan bagi olahraga di Sumatera Selatan khususnya dan di nasional umumnya, ya Allah. Allahumma ya Allah, Razali wal Ikram, berikanlah kami kekuatan dan keikhlasan dan semangat persaudaraan kami untuk mengemban amanah ini dengan sebaik-baiknya, ya Allah, demi mewujudkan atlet-atlet yang berprestasi dan olahraga yang membanggakan. Rabbana la tuzigh qulubana hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa nakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya laporan Ketua Panitia Pelaksana yang terhormat Bapak Kompol Purnawirawan Sumbadiono, kami persilakan. Laporan Panitia Pelaksana Kegiatan Rapat Kerja Provinsi KONI Sumatera Selatan tahun 2025, Hotel Beston Palembang, 11-12 Desember 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam olahraga. Salam olahraga. Yang terhormat Gubernur Sumatera Selatan yang diwakili Asisten 1 Bidang Keserah. Yang terhormat Ketua Umum KONI Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Ahmad Saifuddin SE sebagai Wasekum 2 KONI Pusat dan sekaligus sebagai Ketua KOJI atau Koperasi Olahraga Juang Indonesia. Yang terhormat Ketua Forkominda Sumsel yang hadir atau
yang mewakili, dan para asisten dan kepala OPD Sumsel yang hadir. Yang saya hormati para ketua, sekretaris KONI Kabupaten Kota se-Sumatera Selatan. Dan yang saya hormati para pengurus cabang olahraga anggota Sumatera Selatan serta seluruh peserta yang hadir dalam kegiatan ini. Puji dan syukur kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini di Hotel Beston Palembang dalam rangka melaksanakan rapat kerja Provinsi KONI Sumatera Selatan. Kami selaku panitia pelaksana merasa sangat terhormat dan bersyukur atas kehadiran Bapak Ibu yang telah memberikan perhatian dan dukungan penuh terhadap pelaksanaan rapat kerja ini. Kegiatan ini tidak hanya sebagai ajang koordinasi dan evaluasi, tetapi juga sebagai momentum untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara KONI Provinsi Sumatera Selatan, KONI Kabupaten Kota, serta pengurus Provinsi Cabang Olahraga dalam memajukan dunia olahraga di provinsi kita yang kita cintai ini. Rakerprov KONI Sumatera Selatan 2025 ini dilaksanakan di Hotel Beston Palembang selama 2 hari, yaitu tanggal 10 sampai 11 Desember 2025. Ini diikuti oleh 2 orang perwakilan dari setiap KONI Kabupaten Kota serta se-Sumatera Selatan yang berjumlah 17 KONI Kabupaten Kota serta 2 orang perwakilan dari masing-masing 53 pengurus cabang olahraga yang menjadi anggota KONI Provinsi Sumatera Selatan dan 2 orang perwakilan dari cabur baru sebagai peninjau. Sebanyak 4 cabur. Total peserta yang hadir dalam acara ini mencapai lebih kurang dari 148. Sebagai panitia pelaksana, kami telah mempersiapkan acara ini dengan sebaik-baiknya, baik dari segi administrasi, akomodasi, hingga teknis pelaksanaan, dengan harapan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi perkembangan olahraga di Sumatera Selatan. Kami juga berharap kegiatan ini dapat menyamakan visi dan visi dalam memajukan olahraga kita menuju prestasi yang lebih gemilang. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung terlaksana acara ini, terutama kepada Bapak Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Haji Herman Deru, yang telah memberikan dukungan penuh, baik moral maupun materi. Dan pelaksanaan kegiatan ini kami juga ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Haji Julian Gunhar SHMH, yang telah bekerja keras mempersiapkan acara ini, serta kepada Ketua Umum KONI Pusat dalam hal ini yang diwakili oleh Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Ahmad Saifuddin SE sebagai Waskom 2 KONI Pusat yang telah memberikan perhatian kepada perkembangan olahraga di tingkat Provinsi Sumatera Selatan. Semoga kegiatan awal ini Provinsi KONI Sumatera Selatan dapat berjalan dengan lancar dan sukses, serta dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang strategis untuk kemajuan olahraga di Sumatera Selatan dan Indonesia secara umum. Akhir kata, pada saat nanti mohon berkenan Bapak Asisten 1
untuk membuka Klaker 2025 ini, kata KONI Pak. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan kerjasamanya yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam olahraga. Salam olahraga. Palembang 10 Desember 2025, Ketua Panitia Pelaksana Kompol Purnawirawan Sumediono. Terima kasih. Baik hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan Ketua Umum KONI Sumatera Selatan yang terhormat Bapak Haji Yulian Gunhar SHMH kami persilakan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Salam olahraga. Salam olahraga. Salam olahraga. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah. Allahu Akbar. Yang saya hormati Bapak Gubernur Sumatera Selatan yang diwakili oleh Bapak Asisten 1 Akanda Dr. Andes Haji Apriyadi MSI, Ketua Umum KONI Pusat yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Sekretaris KONI Pusat sekaligus Ketua Koperasi Olahraga Juang Indonesia KOJI, Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Haji Ahmad Saifuddin. Selamat datang di Kota Palembang, Pak. Yang saya hormati perwakilan dari DPD Provinsi Sumatera Selatan, tadi kebetulan berbarengan dengan saya dari Jakarta, Bapak Haji Muhammad Ilyas Panji Alam, tetapi beliau tidak hadir di sini melanjutkan acara di tempat lain. Beliau titip salam pada para hadirin yang melaksanakan raker KONI pada hari ini. Juga yang saya hormati Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan yang diwakili oleh Asisten Pemulihan Aset Bapak Muhammad Hussein Ahmad Ja SH. Juga yang saya hormati Pangdam Sriwijaya yang dalam hal ini diwakili oleh Kajasdam 2 Sriwijaya Bapak Kolonel Infantri Arif Gumelar SIPMM. Ada hadir orangnya enggak? Enggak hadir ya? Yang saya hormati Bapak Kapolda Sumsel, dalam hal ini diwakili oleh Dansat Brimopolda Sumsel, Bapak Kombes Polisi Susnadi SIK, atau ada yang mewakili? Oh dia Pak Gopar yang mewakili ya. Ketua Pengadilan Tinggi Palembang yang dalam hal ini diwakili oleh Hakim Ad Hoc Tipikor, Bapak Abdullah Subur, para Ketua OPD, Ketua KONI 17 Kabupaten Kota Sumatera Selatan, seluruh Ketua Pengprov Cabur, Ketua MPCI, Ketua Kormi, Ketua Kuarda Pramuka, para tamu undangan dan hadirin yang berbahagia yang turut hadir dalam acara rapat kerja Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025. Kami selaku pengurus KONI Provinsi Sumatera Selatan tentunya akan terus berupaya untuk meningkatkan prestasi olahraga para atlet Sumatera Selatan secara berkelanjutan
demi mengembalikan kejayaan prestasi Sumatera Selatan yang tentunya membutuhkan dukungan dari semua pihak, baik dari pemerintah, swasta maupun stakeholder lainnya. Akhirnya kami selaku pengurus KONI Provinsi Sumatera Selatan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya rapat kerja Provinsi KONI Provinsi Sumatera Selatan pada tahun ini dapat berjalan dengan lancar. Kesempatan pidato ini sekali inilah ketuanya. Iya, hati lagi sudah ini. Pantun dulu. Tadi tidak sempat pakai baju pantun, cak seriusnya. Tak ada mawar yang tak berduri. Kalau tak berduri bukan mawar namanya. Tak ada gading yang tak retak. Kalau tak retak bukan gading namanya. Tak ada manusia yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah. Kalau gajah mati tinggalkan gading, harimau mati tinggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Saya Yulian Gunhar mohon maaf kalau selama ini saya kurang begitu aktif dalam kegiatan KONI. Oleh karena itu sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin pada kesempatan rapat kerja provinsi ini beberapa pengurus KONI, cabur, kita bisa berdiskusi panjang lebar terkait dengan kelangsungan perjalanan KONI Sumatera Selatan ini, bagaimana supaya lebih baik lagi. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf segala kehilapan dan kekeliruan. Akhirul kalam, Allahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam olahraga. Salam olahraga. Terima kasih. Terima kasih Ketua Umum KONI Sumatera Selatan. Sekali lagi Bapak dan Ibu, kita berikan aplaus yang meriah untuk beliau. Baik hadirin yang terhormat, selanjutnya sambutan Ketua Umum KONI Pusat yang diwakili Wasekjen KONI Pusat yang kita banggakan Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Haji Ahmad Saifuddin SEMM. Kami persilahkan. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, yang pertama saya ingin menyampaikan rasa hormat dan rasa bangga kepada Bapak Gubernur yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Asisten 1, Pak Ketua KONI juga merangkap sebagai anggota DPR RI. Tentu saja hal ini merupakan kebanggaan kita semua, karena tidak banyak Pak Ketua KONI itu merangkap jadi anggota Dewan yang terhormat di Jakarta. Para pejabat ataupun yang mewakili dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, tadi disebutkan ada yang mewakili Pak Kapolda, mudah-mudahan juga dari yang mewakili Pak Pangdam hadir, kemudian dari Ketua Pengadilan juga ada, dan dari Kejaksaan, dan juga para pejabat eselon 1 di lingkungan Provinsi Sumatera Selatan, ada Pak Kadispora tadi, kemudian ada para pejabat yang mewakili mungkin di dalamnya, dan juga tentu saja para pengurus di lingkungan KONI Provinsi Sumatera Selatan, Pak Ketua Harian, Pak Saifun, para wakil, juga para pejabat di bawahnya, serta rekan-rekan para Ketua Umum
KONI se-Sumatera Selatan, ada tadi disebutkan 17 kabupaten kota, dan juga para pimpinan cabang olahraga Provinsi Sumatera Selatan, fungsional, cabang olahraga baru, Bapak dan Ibu hadirin sekalian. Yang pertama ingin saya sampaikan permohonan maaf dari Pak Ketua Umum KONI Pusat, Pak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Marsiano Norman, yang sekarang sedang berada di Thailand. Bapak Ibu hadirin sekalian, saya diperintahkan untuk menghadiri rapat kerja ini dengan beberapa item yang dititipkan kepada kami untuk disampaikan, karena dengan sedikit perhatian yang tentu saja dari beliau kepada bapak-bapak, dan mudah-mudahan nanti akan menjadi bahasan-bahasan tertentu di dalam pelaksanaan rapat kerja secara teknis selama rapat kerja Pekan Olahraga lagi Porprov ini. Bapak Ibu hadirin sekalian, tentu saja yang saya inginkan ini berdasarkan referensi yang cukup aktual, artinya sesuatu yang terautentikasi di lapangan yang sudah diuji. Kemudian yang kedua, saya juga bereferensi kepada permasalahan secara universal di lingkungan keolahragaan yang dari dulu sampai hari ini tidak robah-robah, itu saja kecenderungannya. Kalau kita tidak memiliki inisiatif dan inovasi, tentu saja olahraga kita ini ya begini-begini saja. Saya ingin menyampaikan hal itu, dan juga yang tidak jauh kalah pentingnya Bapak Ibu sekalian, bahwa secara umum bahwa permasalahan yang hadir di lingkungan kita, di KONI, di cabur, baik di tingkat provinsi Pak, di KONI kabupaten, itu saya kira sama saja. Tapi kiat-kiat apa yang harus kita lakukan, inovasi seperti apa yang harus kita lakukan, itu yang akan membedakan. Tergantung kepada sesuatu yang ada di KONI-nya masing-masing. Nah inilah saudara-saudara sekalian, saya ingin sedikit menitipkan, karena memang saya dititipkan oleh Pak Marsiano untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran saja, yang mudah-mudahan akan nyambung dengan materi-materi tertentu yang akan dibahas dalam rapat kerja nanti. Yang pertama, saudara-saudara sekalian, saya tidak ingin keluar dari permasalahan yang selama ini kecenderungan yang saya hadapi sama. Yang pertama sih, apa sih yang harus kita lakukan? Kecil bermasalahannya, tetapi dampaknya cukup besar. Masalah organisasi. Organisasi itu dari dulu, Pak, masalahnya ada aja. Padahal tidak terlalu sulit, tetapi tidak juga terlalu mudah. Ya sulit-sulit juga gitu sama. Apa permasalahan dalam organisasi itu? Sampai hari ini saudara-saudara sekalian, tidak ada standarisasi yang diselenggarakan secara nasional. Kalau membentuk pengurus di tingkat provinsi, KONI maupun kabupaten, yang distandarkan tidak ada. Coba dibaca. Oh ada Pak Ahmad di ADRT, ada di ADRT, cuman gitu-gitu aja. Tapi tidak menjawab tujuan dari dibentuknya organisasi. Coba dilihat lagi. Kemudian yang kedua, yang lebih pokok lagi, standarisasi peruntukan untuk pejabat yang masuk ke pengurusan. Nggak ada, Pak. Saya berkecimpung sejak 2001 jadi anggota keolahragaan, Pak. Sejak atlet jadi pelatih, saya jadi tukang ngurus olahraga itu. 24 tahun, Pak. Sampai hari ini saya belum tahu standarisasi tidak ada. Bahkan referensi bagaimana pembinaan keprestasian itu tidak ada, Pak. Mau daerah, mau nasional itu tidak ada. Kalau bahasa Sunda itu nggak ada. Jadi kalau begitu Pak Ahmad ini mengacu kepada siapa? Kepada masing-masing yang kita miliki sekarang. Bayangkan kalau kita pengurus tidak distandarkan, tidak punya referensi, terus mau melakukan apa? Nah itu yang harus kita jawab nanti di dalam rapat kerja. Itu organisasi, Pak. Demikian juga standarisasi tingkat cabur, nggak ada, Pak. Dampaknya apa? Kalau dikasih duit ini berat aja. Bapak KONI maupun cabur, tidak semua bisa melaksanakan yang persis sama seperti aturan yang sudah ada. Ada uang 100.000 dianggap 50.000. Ada uang 50.000 dianggap 1.000. Kemana yang lainnya? Tidak tahu.
Akhirnya pertanggungjawabannya tidak terlalu mudah. Dari 514 KONI kabupaten kota, Pak, dalam kurun waktu 1 tahun ini yang bermasalah masalah keuangan, Pak, 30%, Pak. Kalau distandarkan pemimpin-pemimpin atau pengurus di KONI kabupaten ada, saya kira tidak akan pernah ada yang begini-gini. Demikian juga di urusan di provinsi ada juga, Pak. Itu dari aspek organisasi, belum lagi luas banget, Pak. Ini belum menyentuh kepada hal-hal yang pokok dalam mengurus keorganisasian. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, selain organisasi, saya ingin memberikan permasalahan pokok kepada kepelatihan pembinaan prestasi. Bapak tadi saya sebutkan, referensi bagaimana pembinaan keprestasian dari tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten sampai hari ini tidak ada. Kalau begitu Pak Ahmad kemana adanya? Ya dicari sendiri. Saya bukan membanggakan Jawa Barat, Pak. Kebetulan saya memimpin Jawa Barat 3 periode dan kebetulan menang, Pak. Dalam PON menang dalam segala hal nomor 1. Saya bukan sombong, Pak. Penghargaan internasional nasional itu sudah tidak dihiraukan. Terakhir kemarin Presiden ngasih lewat Pak Menpora, saya datang aja enggak. Bukan masalah tidak menghargai yang memberikan penghargaan. Nggak ada sesuatu yang diterapkan kepada kita semua pelaku olahraga. Ini olahraga kita reka mana? Mau kemana olahraga kita ini? Sekarang dikirim 900 sekian ke SEA Games, Pak. Judulnya itu harus menang 3 besar. Dari mana menang 3 besar kalau tidak diukur? Oh Pak, mudah-mudahan di dalam olahraga itu tidak ada mudah-mudahan, tidak ada program insya Allah, diukur semua. Kenapa? Karena berdoa itu intinya itu ikhtiar. Kalau kita tidak ikhtiar dalam pembinaan keolahragaan, nggak akan. Saya dulu menang pada saat bertarung, Pak Ahmad itu menang. Yes, masih menang tuh Pak Ahmad itu Ahmad Herawan gubernur. Tapi saya udah ukur. Lihat aja nanti mana dia pasti menang. Dalam program pembinaan itu yang paling pokok substansial adalah diukur melalui proses. Kalau ingin menang, Bapak harus tahu kemampuan kita. Kita harus menguasai kemampuan lawan. Kalau sudah tahu itu, Bapak jadi tahu ini program latihannya kayak apa. Kalau saya menang, berarti programnya harus hebat, duitnya harus disiapin, pelatihnya harus clear. Karena gitu. Ini yang ingin menang, tapi duitnya juga nggak ada. Dan terus mengilakan. Apalagi pelatihnya nggak ngerti, itu gimana? Ya, mohon maaf ini pada rekan-rekan. Jadi kalau kita jadi tukang olahraga, tidak boleh ada kata-kata, wah saya kalah. Tidak ada. Kekalahan itu tidak ada. Yang ada itu belum menang dan menang. Pak Ahmad, kumaha atuh teh kalah? Udaran Pak itu. Gak punya motivasi. Pak Ahmad gimana? Kebetulan belum menang Pak. Itu bahasanya. Jadi ada motivasi untuk meningkatkan pelatihan. Tuh ini mau ngapain? Mengembalikan kejayaan Prestasi Sumsel. Berarti Anda sudah tahu kondisi saat ini. Dan memang benar referensinya 3 kali PON kalau saya baca. Dari 2016 Bapak nomor ranking berapa? Ya? 19 atau 17? 18. 2021 berapa? 17. Kemudian kemarin di Sumut berapa? Asal nomor 21 ya? Kalau dilihat ranking, Pak, Bapak teh menurun. Tapi jumlah emas bagus. Bagusnya tuh pada saat di Papua kan? Kalau nggak salah 8. Di Sumatera kemarin 6. Ya 6 sama ya. Sebelumnya juga di Jawa Barat 6. Kan itu kalau ini dianalisis Bapak-bapak pelatihnya itu kucing di tempat kalau bahasa Sunda itu.
tinggal di tempat gitu loh. Kalau begitu apa yang harus diseleksi? Pak Yono, harus diseleksi. Anda sebagai pembinaan cabur itu, pembinaannya tuh nggak ngerti arah. Kalau ingin kasarnya, si lain masih belegum. Itu kalau bahasa Sunda. Ini maaf, ini sama-sama pelaku olahraga ini. Ya, kita nggak usah basa-basi dalam olahraga tuh. Kalau A sebutkan, kalau B. Kalau keliru tuh keliru. Ya, bukan karena saya militer, bukan Pak. Kan memang bahasa olahraga tuh harus begitu. Jangan jauh dari filosofi Sumatera Selatan. Mati dem asal top. Kan begitu. Yang pertama punya kehormatan, yang kedua punya harga diri, yang ketiga apa? Punya keberanian lah itu. Lah ini olahraganya kalahan. Kemana itu dem topnya? Bapak. Saya juga pernah 5 tahun di sini Pak, jadi ngerti saya. Bukan karena saya mau baca, ngerti. 5 tahun Pak, hanya 5 tahun Pak. Tapi saya berusaha di lapangan terus Pak. Jadi filosofi Sumatera Selatan kalau saya membaca Pak, jauh beda dengan di Sunda Pak. Aduh, di Sunda Bapak memimpin orang Sunda. Kita ngaler ke kidul, kita kidul ke kaler. Kalau tidak diberi keras Pak, tidak jadi. Dikeraskan sedikit, bau. Bau teh jamudut itu buka buruk gitu. Itu orang Sunda Pak. Tapi dengan kata cara yang saya bawa dari sini Pak, alhamdulillah. Walaupun saya tidak disenangi, ujung-ujungnya senang juga, karena memang ada hasilnya dan diberikan jaminan. Nah, yang kedua berdasarkan dalam pembinaan keprestasian, coba dimulai dari substitusi jaminan. Atlet dari sumbernya kita hitung, atlet kita pilih harus sudah jelas. Pemimpin di cabang olahraganya yang akan membina mereka karakternya juga harus clear Pak. Harus ngerti atlet, harus ngerti latihan, harus ngerti program. Jangan hanya duduk-duduk saja jadi ketua umum ingin dihormati, itu mah nggak akan terjadi. Atlet yang terlibat. Setelah itu baru kita urus manajemen dari pokoknya mau kemana, arah kemana, dengan kebutuhan seperti apa, dilayani seperti apa, berikan jaminan itu. Artinya kalau di Jawa Barat, maaf ini saya bicara di Jawa Barat, atlet di sana itu panggilannya itu PBID. Atlet itu dilayani sepenuh hati. Mulai dari kebutuhan latihannya, kebutuhannya di rumah, dan kebutuhannya sekolah. Sekolah saya berikan beasiswa jadi sarjana, wajib sarjana Pak, karena itu akan di ujung setelah pasca prestasi dia harus punya kehidupan. Urusan di rumah saya selesaikan Pak, karena apa? Supaya anaknya itu didorong oleh orang tuanya, bukan hanya disuruh tetapi dengan doa. Karena punya keyakinan kehidupan ke depannya dijamin, latihannya akan mendapatkan prestasi. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, atlet itu mati-matian berlatih. Dulu program 2012 ada 82 orang yang hengkang dari Jawa Barat. Saya kembali dengan program beasiswa kembali 58 orang. Dan itu menjadi medali emas yang memenuhi 2016. Itu pembinaan keprestasian Pak, itu baru 2 substitusinya yang ingin saya sampaikan. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian jangan lupa di dalam pembinaan keprestasian itu, Bapak-bapak harus mengukur tolok ukur. Kalau saya di Jawa Barat itu Pak, mohon maaf ini karena memang harus disampaikan Pak. Tadi saya mendengar dalam pembicaraan dengan Pak Ketua Harian, ada atlet unggulan, ada atlet apa namanya itu? Kalau nomor 2 itu kalau di saya itu lapis 2 gitu ya. Setelah unggulan itu potensial dan terakhir itu adalah binaan. Ini program latihannya beda, pelayanan kesehatannya beda, pelayanan vitamin beda, pelayanan untuk tunjangan keprestasiannya juga beda. Itu kita berikan semuanya Pak. Dan itu dirawat sepanjang masa.
sepanjang dia menjadi atlet. Saya dengar-dengar kalau di Sumatera Selatan itu masalah uang tidak ada masalah. Yang jadi masalah itu untuk apa uangnya itu aja. Benar, apa ketua? 5 tahun yang lalu saya ngobrol-ngobrol dengan Pak Deru waktu mau korprov di Lahat kalau tidak salah. Pak, kalau Sumatera Selatan itu uang tidak ada masalah. Betul itu. Yang jadi masalah itu adalah peruntukannya untuk apa dan itu harus dijawab. Jadi dalam pembinaan Bapak Ibu anak kalian, Bapak-bapak ini kan lulusannya pernah menjadi pejabat dimanapun juga, jangan mengelakkan itu, jangan memalukan buat merancang bangun. Bukan judul-judul sekian M gitu ya, dibutuhkan jangan. Kami membuat itu sampai lapis 5, satuan 5. Membuat apa, untuk apa, tujuannya apa, berapa, itemnya apa-apa saja, lalu sekian rupiah. Itu tidak ada, Bapak. Kemudian perangkat di dalamnya, audit internal bukan audit internal asal-asalan. Ada orang polisi di dalamnya, orang ada BPKP di dalamnya, orang ada kejaksaan. Jadi kalau ketua umum saya yang nanti uang pengurus, dia itu yang tidak kerja. Belum lagi dengan kejaksaan tinggi kita yang mau. Saya sampai ini Pak Aceh, ada Profesor Aceh Pak Aceh. Lalu saya salah, dirinya saya salah. Itu dengan Pak Aceh sampai ngomong kayak begitu. Sampai hari ini masih berkomunikasi. Jadi bapak-bapak kalau minta duit harus jelas untuk apa. Setelah diapain harus jelas pertanggungjawabannya. Itu paling enak itu Pak. Bapak tidur juga langsung. Ya, ini mohon maaf ini. Kemudian yang ketiga menghadapi event. Nah, event bapak-bapak, kalau Jawa Barat, kalau tidak pemenangan, kalau tidak akan menang mendapat medali, tidak saya kirim Pak. Ayo, di sini pasti ribut dengan cabur. Wah, saya masa ngapain kamu kirim? Orang aja dibina aja nggak becus, kamu balik lagi. Memang nangis atletnya Pak. Memang saya dimusuhi, tapi kan efisiensi Pak. Akhirnya dia juga mikir ke belakang itu, latihan tahun depannya jadi bagus. Nah, saya tadi kemarin dengar program-program event diatur Pak. Ada porprov, ada porwil, ada pemkap, ada macam-macam. Tolong diukur. Mau kemana, mau menuju kemana, level kabupaten harus menghasilkan apa. Nanti ditangkap oleh provinsi diurus seperti apa, ditangkap lagi nanti kami di tingkat nasional Pak. Jadi enak Pak. Bapak melakukan apa sampai kemana, dilemparkan ke satu tingkat lebih atasnya. Pak, kalau di Sumatera Selatan ada 17 kabupaten tidak bisa melaksanakan semua, yang bisa aja tuh, nggak usah dipaksa semuanya. Kan di undang-undang dijelaskan, 1 cabang olahraga unggulan setiap kabupaten kota. Sampai hari ini sudah punya belum? Kalau belum berarti Bapak belum digawe itu namanya. Ini maaf nih bahasanya begini Pak. Jadi Bapak harus bekerja itu mah undang-undang Pak, jangan main-main. Di sini ada 63 cabang olahraga yang diurus ada 50 berapa tadi? 53. Kalau setiap kabupaten satu berarti ada 17 cabur unggulan. Bapak minimal dapat medali emas 17 Pak. Lamun di Ponte, karena sudah diunggulkan. Naik ke provinsi tambah 1, setiap provinsi 2. Kalau bagi saya 38 kali 2 ngirim kasih game tidak usah mikir-mikir Pak. Karena ini tidak dilakukan sesuai dengan undang-undang, ya akhirnya si game juga ditanya tuh, mudah-mudahan Pak Menteri kita akan naik dalam hati aing mudah-mudahan deh. Ini fakta Pak. Ini mohon maaf dan memang faktanya seperti itu, jadi jangan ketawa Bapak. Nah kemudian yang ketiga Pak, item yang ketiga permasalahan masalah keuangan. Mohon maaf Bapak, masalah keuangan saya tidak ingin ikut-ikutan, tapi hanya saya saran masukan aja kepada pimpinan daerah. Jangan sungkan Pak kalau mendukung olahraga itu Pak.
Karena kalau mendukung olahraga, saya pernah 5 tahun meneliti setiap komunitas keolahragaan itu sangat minimalis masuk ke ruangan kesehatan, Pak. Kunjungan ke rumah sakit itu hampir dikatakan zero, Pak. Paling-paling jangar, Pak. Tahu jangar? Pusing, Panadol tuh masuk, tidak usah ke rumah sakit. Benar itu, Pak. Ini bukan hanya ngomong, ini penelitian, Pak. Karena saya jadi kepala pusat penelitian ini ada Pak Jenderal Agung nih, ada Sunoto itu. Ini benar-benar jenderal, ini saya pernah jadi tentara masalahnya ini. Pernah jadi pusat penelitian, itu saya meneliti di olahraga, Pak. Jadi saya katakan pada saat saya memberikan vitamin macam-macam, biur aja saya setelah jelaskan. Nggak diempet-empet kalau bahasa Sunda. Nah ini juga pada pemerintah, mohon maaf Pak Asisten, gitu ya, Pak Kadispora. Kalau mendukung olahraga itu nggak usah khawatir, Pak. Pasti jadi sehat, Pak. Kalau ada pemerintah masih memikirkan pakai alokasi untuk olahraga, berarti beliau ini mohon maaf belum nyambung kepada keutuhan membentuk SDM manusia yang seutuhnya. Karena pada zaman Pak Harto, Pak, boleh kalau ini tepuk tangan, boleh Pak. Manusia, Pak, salah satu ukuran utuh dibangun itu karena sehatnya, dah. Bukan hanya sehat raganya, Pak. Kalau sehat raganya, jasmaninya ikutan, Pak. Itu tuh dibentuk bukan lewat judi, Bapak, bukan. Tapi lewat olahraga. Makanya saya punya gubernur namanya Ridwan Kamil dan Ahmad Herawan. Itu kalau saya ajukan tuh, Pak, mohon maaf sampai hari ini saya masih ingat, Pak Ahmad itu gede-gede itu, Bapak baca aja tuh dulu, jangan menanyakan itu. Ini dengan gubernur tuh bahasa nggak saya rubah. Bapak baca dulu Pak Gubernur, karena saya seringnya di rumah bukan ke kantor. Dibaca-baca, oh iya Pak Ahmad. Di belakangnya tuh ada pertimbangan, di dalamnya tuh saya ada risalah. Kalau Bapak mendukung sekian akan jadi ini prestasinya. Kalau Bapak mendukung sekian, masyarakat Jawa Barat yang dimiliki oleh masyarakat olahraga jumlah sekian sehat. Jadi Bapak tidak keliru kalau mendukung kami sepenuhnya. Tuh begitu bahasa terakhirnya tuh saya. Bukan pendekatan secara politik, mohon maaf Pak. Silahkan pendekatan apapun, tapi ujung-ujungnya olahraga mah harus dinomorsatukan menurut kacamata saya. Itu Pak, itu masalah keuangan. Nah yang kedua, kalau misalkan kurang karena memang situasional, Bapak Ibu sekalian ada 17 kabupaten kota, coba diformatkan. Saya di Jawa Barat ada pelatda dekonsentralisasi dan sentralisasi. Jadi kalau cabur-cabur yang atletnya itu yang unggulan ada di kabupaten, itu pelatdanya itu di kabupaten, Pak. Dengan menggunakan pendekatan dana-dana yang ada di kabupaten plus yang dari provinsi. Pelatihnya di situ akhirnya menimbulkan kebanggaan tersendiri. Kalau kabupaten kota bangga, Pak, atletnya pasti diurus. Nah, kemudian kabupaten kota juga punya referensi dasar untuk meminta anggaran karena memang atletnya diurus di situ, Pak. Jadi enak. Kemudian yang ketiga masalah anggaran, mohon maaf ini Pak Ketua KONI di kita ini ada program untuk menuju tahap pertama kemandirian, Pak. Suatu saat olahraga itu tidak harus ditopang oleh pemerintah. Seperti di dunia manapun sekarang itu, Pak, pemerintah itu tidak mendukung seperti di kita. Olahraga itu didukung dari masyarakat luas. Saya mendirikan koperasi olahraga juang Indonesia, Pak. Kenapa saya melakukan? Saya membentuk koperasi pertama di Jawa Barat, Pak, 2018. Dari modal 21 juta karena anggotanya 21 orang. Saya ketua KONI 2 juta, yang lain 1 jutaan, Pak. Sekarang sudah MM-an, Pak. Baca di Undang-Undang Perkoperasian, 40% dari pengadaan barang jasa di provinsi wajib hukumnya lewat koperasi, Pak. Jadi kalau provinsi tidak mendukung pendirian koperasi di KONI, salah. Coba dibaca lagi undang-undangnya.
Makanya Presiden Pak Prabowo mewajibkan membentuk Persi di desa-desa. Nah, jadi bapak-bapak tidak membuat itu dalam keolahragaan. Walaupun tidak ngerti dalam koperasi, ya itu cari, itu ngerti ada kepala dinas koperasi di provinsi kabupaten. Kita tuh minta koordinasi, jangan dibiarin makan gaji buta aja mereka itu. Minta ilmunya, buat itu bentuk koperasi. Ini saya omongan ketua koperasi jadi maksa gitu loh. Karena Bapak Ibu sekalian, konsep koperasi Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ini. Saya jual, ada program saya yang paling dekat ini adalah Agora. Agora ini adalah arena gaul keolahragaan. Jadi di dalamnya itu adalah komunitas, segmennya itu anak-anak muda, masyarakat, yang saya suruh nanti berinovasi untuk mau ke olahraga. Ada lapangan keolahragaannya, walaupun hanya tenis meja Pak. Ada jualan makanan sehat, higienis, ada jersey di situ dari UKM, kemudian ada kopi-kopi sehat yang kita ambil dari daerah-daerah, yang sekarang sedang diformulasikan franchise yang beli malah orang umum Pak. Dari Bandung sudah daftar 2, bahkan sekarang datang lagi dari Bandung minta untuk di kota 64 kabupaten kota, ulangi 64 koni kota. Bayangkan Pak, mereka sudah seperti mau investasi. Nah sekarang saya ajak teman-teman di kabupaten kota, minimal di kota-kota dulu. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, saya mohon maaf ini menyampaikan karena saya diperintahkan oleh Pak Marsiano untuk menyampaikan hal ini khususnya kepada Sumatera Selatan. Karena apa? Beliau-beliau sering ke kami datang ke KONI pusat. Yang saya simpulkan hari ini, tidak ada satupun KONI provinsi yang melebihi kunjungan dari KONI Sumatera Selatan berkoordinasi dengan kami. Artinya keaktifan KONI Provinsi Sumatera Selatan Pak Asda itu luar biasa. Karena ingin perbaikan, karena ingin perubahan, karena ingin kepastian dalam berorganisasi. Dan itu saya sangat apresiasi secara pribadi, memang harus berangkat dari situ Bapak Ibu sekalian. Mengenai judul masalah ini, kalau memang saya dikasih waktu, saya sudah membawa bahan, nanti kalau memang ada, nanti akan kita ngobrol-ngobrol. Kita berangkat dari permasalahan, kalau boleh, permasalahan Bapak kumpulkan, nanti kita bicara dari permasalahan, pemecahannya harus seperti apa. Jangan seperti dosen, kalau saya mah bukan dosen. Kita kebiasaan berangkat dari masalah seperti apa, kemudian kita mencari caranya untuk bisa terpecahkan. Mohon maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu, bahasa saya seperti ini bukan karena saya sok, tidak, tapi karena memang kita sama-sama di dalam koridor keolahragaan. Mudah-mudahan Bapak bisa memaafkan kepada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam olahraga. Baik, terima kasih Wasekjen KONI Pusat yang telah memberikan arahan untuk kita semua. Sepatutnya lah dan kebanggaan kita. Mari kita berikan aplaus yang meriah juga untuk beliau pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih Bapak dan Ibu. Baik hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan Gubernur Sumatera Selatan yang akan disampaikan diwakili oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra, sekaligus membuka Rakerpop secara resmi ditandai dengan pemukulan gong. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Apriyadi MSI, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu sekalian, pengurus KONI Provinsi Sumatera Selatan, Ketua KONI Kabupaten Kota se-Sumatera Selatan, peserta rapat kerja KONI Provinsi Sumatera Selatan, mohon izin saya
menyampaikan permohonan maaf dari Pak Gubernur karena beliau secara fisik tidak bisa hadir dikarenakan ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga saya diberi tugas untuk hadir di sini. Yang saya hormati Forkopimda Provinsi Sumatera Selatan yang mewakili Kejaksaan Tinggi, mewakili Kapolda Sumatera Selatan, mewakili Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan, yang mewakili Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, yang sama-sama kita hormati Ketua KONI Pusat yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Sekretaris Jenderal KONI Pusat Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Ahmad Saifuddin Sarjana ekonomi, yang barusan sudah menyampaikan sambutan mewakili KONI Pusat menjelaskan tentang betapa pentingnya kita dalam menjalankan strategi olahraga untuk meningkatkan prestasi. Kemudian yang saya hormati jajaran KONI Provinsi Sumatera Selatan, mulai dari Ketua KONI, Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Bapak Haji Julian Gunhar SH MH, kemudian Wakil Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan, Ketua Harian KONI Sumatera Selatan, kemudian Sekretaris Umum KONI Sumatera Selatan, para pengurus-pengurus harian KONI Provinsi Sumatera Selatan, dan sekali lagi para ketua KONI 17 kabupaten kota se-Provinsi Sumatera Selatan yang sudah hadir di sini, kemudian ketua KONI Provinsi Sumatera Selatan atau yang mewakili, dan para ketua Pemprov olahraga se-Provinsi Sumatera Selatan yang jumlahnya tadi menurut informasi lebih kurang berapa? 60 berapa jumlah Pemprov yang ada di provinsi? Pak Sekjen 67 Pemprov yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Rekan-rekan, para pejabat di Provinsi Sumatera Selatan yang hadir, ada Ketua Kadispora Provinsi, kemudian Kabankes Bangpol Provinsi, kemudian Kepala Dinas Perhubungan, kemudian ada TGIPP, Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, dan Kepala OPD yang mewakili seluruh peserta rapat kerja Provinsi KONI Sumatera Selatan tahun 2026. Pertama-tama kita bersyukur bahwa kita diberikan kesempatan berkumpul di sini dalam rangka melaksanakan kegiatan rapat kerja KONI Provinsi Sumatera Selatan dengan tema Bersatu Bergerak Cepat Mengembalikan Kejayaan Prestasi Sumatera Selatan di bidang olahraga menyongsong Pekan Olahraga Nasional tahun 2028. Bentar gak kira-kira 2028 PON ini? Iya kan? Oleh karena itu kami atas nama pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, saya mewakili Gubernur Sumatera Selatan sekali lagi menaruh harapan yang sangat besar terhadap rangkaian kegiatan rapat kerja yang dilakukan oleh jajaran KONI Sumatera Selatan. Karena rapat kerja ini tentu akan membahas rencana, agenda, program kerja KONI Sumatera Selatan di bidang olahraga. Saya tidak akan panjang lebar ngomong karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Wasekjen KONI Pusat bagaimana strategi kita untuk menciptakan dan mendapatkan atlet-atlet yang berprestasi. Kita ada 17 kabupaten kota, barangkali bisa diimplementasikan di masing-masing kabupaten kota untuk menyiapkan atlet-atlet unggulan atau cabur-cabur unggulan yang
laksanakan, di-endorse oleh pemerintah kabupaten kota masing-masing. Yang terpenting menurut saya bagaimana cara kawan-kawan KONI, mulai dari KONI provinsi, KONI kabupaten kota, bagaimana caranya meyakinkan pemerintah daerah, bupati, wali kota masing-masing agar mereka komitmen untuk membantu meningkatkan olahraga, terutama dari sisi pembiayaan. Itu adalah tugas kawan-kawan yang diberi tugas, beri amanah menjadi pengurus atau ketua KONI kabupaten kota masing-masing. Kemudian selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada KONI Provinsi Sumatera Selatan beserta seluruh jajaran dan KONI kabupaten kota, karena kita sudah selesai melaksanakan agenda besar yaitu Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan berlangsung di Kabupaten Musi Banyuasin. Alhamdulillah pelaksanaan kegiatan tersebut berjalan dengan lancar, walaupun kita akui di sana sini ada hal-hal yang barangkali jadi pembelajaran kita sama-sama ke depan untuk lebih baik lagi dalam menyelenggarakan event-event atau kegiatan-kegiatan olahraga multi-event seperti Pekan Olahraga Provinsi. Dan ke depan sebelum menghadapi Pekan Olahraga Nasional tahun 2028, kita akan melaksanakan agenda besar yaitu Pekan Olahraga Provinsi di tahun 2027. Tentu Porprov tahun 2027 ini kita akan menyiapkan atlet-atlet kita yang insya Allah nanti akan mewakili Provinsi Sumatera Selatan untuk mengikuti Pekan Olahraga Nasional. Dengan pembinaan yang baik, dengan manajemen tata kelola yang baik, insya Allah kita akan mendapatkan atlet-atlet yang berprestasi, sehingga ranking Provinsi Sumatera Selatan pada Pekan Olahraga Nasional yang akan datang akan lebih baik lagi dan akan banyak atlet-atlet asal Sumatera Selatan yang berprestasi di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Barangkali ini yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf karena waktunya sudah menjelang maghrib, jadi barangkali sambutan ini saya akhiri dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Rakerprov KONI Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 secara resmi saya nyatakan dibuka. Salam olahraga. Salam olahraga. Salam olahraga. Demikian billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya berkenan untuk yang mewakili Gubernur Sumatera Selatan untuk melakukan pemukulan gong sebagai tanda peresmian dengan didampingi oleh bapak-bapak yang hadir pada hari ini, diantaranya Ketua Umum KONI Pusat. Baik, izin Bapak, dengan hitungan kita bersama Pak, gong ini akan digaungkan sebagai tanda semoga prestasi bilang di Bumi Sriwijaya Sumatera Selatan. 3, 2, 1. Terima kasih. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Rakerprov KONI Sumatera Selatan tahun 2025. Dan selanjutnya untuk foto bersama Pak, kami persilakan untuk foto bersama di atas panggung terlebih dahulu. Setelah ini foto bersama dengan seluruh hadirin yang hadir bersama. Kadis sekolah kami persilakan. Dan para kepala OPD yang lainnya kami persilakan Pak. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang terhormat, bersama dengan kita para peserta Rakerprov, seluruh insan-insan pelaku
pemerhati dan simpatisan olahragawan Sumatera Selatan yang siap mendukung untuk membangun prioritas menuju provinsi olahraga, menuju Sumatera Selatan, menuju provinsi olahraga dengan menempatkan diri sebagai salah satu kekuatan olahraga yang dapat diperhitungkan di Indonesia. Terima kasih Bapak, mohon berkenan untuk foto bersama dengan seluruh peserta. Pada seluruh peserta mohon untuk berdiri Bapak dan Ibu. Pada seluruh peserta kami mohon untuk berdiri di tempat Bapak dan Ibu. Istirahat dulu. Baik, mohon berdiri pada seluruh hadirin yang kami hormati. Ya, barangkali sayangnya salah olahraga hanya lupa saya ada semangat dan komitmen semangat sahabat untuk berbagi di olahraga. Sebagai tema rangkaian Koni Sumatera Selatan tahun ini bersatu bergerak cepat mengembalikan baik. Salam olahraga. Dan iya, akhir dari acara pembukaan rapat kerja komisi Sumatera Selatan tahun 2020. Sekali lagi kita mengucapkan terima kasih pada Pak Asisten Satu yang telah mewakili Gubernur Sumatera Selatan dalam pembukaan acara ini. Terima kasih juga yang diucapkan kepada Ketua Umum Pusat Bapak Asisten Komisi Pusat yang melakukan yang terakhir ini sejalan Sumatera Selatan. Dan Kami patriot, kami ini patriot olahraga, mengabdi berkarya untuk nusa bangsa dalam meraih cita-cita. Kami patriot, kami ini patriot olahraga, gigi dalam berjuang di